Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar mengenai menginstalasi WordPress pada sistem operasi Linux di Debian 10. Kali ini kita sudah berada di Debian 10-nya. Kita akan memulai instalasinya dari sekarang. Pertama, kita login dulu sebagai root karena untuk bisa melakukan akses ke dalam server Linux secara lebih leluasa, kita perlu login sebagai user root gitu ya. Jadi untuk login sebagai user root pada Debian 10 kita bisa menggunakan perintah su enter, kemudian masukkan passwordnya. Pada kali ini tidak kelihatan passwordnya sampai muncul tulisan tanda pagar seperti ini, menandakan bahwasanya kita sudah berada pada akses root gitu. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan untuk instalasi WordPress yaitu pertama kita instalasi dulu web servernya. Kali ini pada praktek ini kita akan menggunakan web server Apache dan database-nya menggunakan MySQL, menggunakan MariaDB. Kita akan instalasi dulu seperti ini, apt install apache 2 spasi MariaDB strip server. Untuk memudahkan instalasi, kita bisa kasih di belakangnya -y seperti ini. Dan pastikan kalau kita menginstalasi menggunakan CD, pastikan CD-nya sudah diaktifkan pada virtual machine. Kalau kita menggunakan virtual machine, apabila menggunakan instalasi secara online, pastikan terhubung ke internet dan juga repository sudah ditambahkan. Kemudian apabila sudah ditambahkan sintaks seperti itu, kita bisa tekan enter, biarkan dia melakukan instalasi dulu. Pada kasus ini kita menggunakan DVD, jadi dia mengambil repository dari DVD-nya. Tunggu sampai proses selesai. Pastikan semua instalasinya sudah terinstall dengan benar. Apabila instalasi yang sudah kita lakukan, berikutnya kita bisa menginstalasi dependensi untuk WordPress-nya. Nah, untuk WordPress karena menggunakan PHP, jadi kita perlu menginstal PHP pada server kita. Caranya dengan perintah sebagai berikut: apt install php, kemudian php strip MySQL karena kita menggunakan database. Mungkin dua perintah ini aja sudah cukup, tinggal tambah belakangnya -y, kemudian enter. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Apabila seluruh instalasi PHP yang sudah selesai, berikutnya kita bisa memulai dengan mengkonfigurasi database terlebih dahulu. Caranya adalah dengan perintah MySQL -u, kemudian root -p, enter. Karena passwordnya adalah kosong, jadi tidak perlu dimasukin password, kemudian tekan enter lagi. Nah, apabila ada tulisan MariaDB di area depan, itu berarti menandakan kita berada dalam konfigurasi MariaDB atau MySQL. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dalam konfigurasi database ini. Yang pertama, kita harus membuat database dulu untuk WordPress kita. Caranya bisa dengan perintah seperti ini: create database. Nama databasenya kita bisa pakai WP. Jangan lupa untuk sintaks pada database itu tambahkan di area akhirnya titik koma seperti ini, kemudian tekan enter. Pastikan query oke, menandakan perintah yang dimasukkan benar dan dapat diterima gitu. Kemudian kita akan membuat user untuk dapat mengakses database tersebut. Caranya adalah dengan perintah seperti ini: create user, tanda petik, beri nama pada usernya, misalnya Linux, tanda petik add localhost, tanda petik karena usernya kita taruh di lokal, di satu server saja. Kemudian identified by, tanda petik passwordnya apa gitu, password dari user tersebut. Kita kasih password 123 misalnya, tanda petik. Jangan lupa lagi di akhir penulisan tambahin titik koma, enter. Pastikan query-nya oke. Kemudian kita beri akses pada user tersebut untuk dapat mengakses database yang ada pada
database server kita gitu. Caranya dengan perintah seperti ini, grant all privileges on, kita akses semuanya dengan bintang titik bintang to ke user Linux tanda petik at localhost tanda petik identified by tanda petik 123. Pastikan dalam penulisannya spasi, huruf besar kecil, tanda petik, dan lain sebagainya diperhatikan karena apabila salah dalam penulisan biasanya akan terjadi error query gitu. Apabila sudah benar tinggal enter. Nah, seperti ini ada kesalahan dalam sintaknya. Jadi kita akan periksa lagi. Di sini salahnya privileges gitu, tulisannya privileges on bintang titik bintang to Linux localhost identified by 123. Enter. Pastikan query-nya oke. Kemudian terakhir kita tambahkan plus privileges, kemudian tanda titik koma. Kemudian kita bisa keluar dari database ya, pengaturan konfigurasi database ini dengan perintah exit tanpa titik koma. Pastikan kita dalam kondisi server kembali ya, dengan ada tanda pagar di area depan. Kemudian langkah berikutnya kita akan mendownload WordPress ke dalam server kita gitu. Kita bisa masuk ke dalam folder cd var kemudian www, enter. Nah, kita sekarang ada di folder var www. Supaya lebih rapi dalam konfigurasi, kita bisa tuliskan clear untuk membersihkan perintah yang sebelumnya. Kemudian kita akan mendownload WordPress pada server kita ini untuk nanti kita install menuju ke web server kita gitu. Tapi sebelum kita mendownload WordPress ya, karena ini CLI gitu, jadi kita harus mendownload dulu beberapa package gitu yang dapat difungsikan untuk mendownload dari website. Untuk mendownload kita bisa menggunakan widget ya, dan juga nanti karena WordPress itu formatnya zip, untuk mengekstraknya kita juga perlu package namanya unzip gitu. Jadi kita install dulu dua package tersebut. Kita bisa gunakan perintah apt install widget wget, kemudian unzip, kemudian jangan lupa tambahkan belakangnya menu. Oke, apabila sudah selesai prosesnya, kemudian kita bisa melakukan download terhadap WordPress melalui website WordPress-nya. Kita clear layar dulu ya. Pertama kita cari dulu ya, kita bisa cari di Google seperti ini, google.com. Kita bisa cari di sini WordPress, tuliskan WordPress download. Nah, ini kita bisa ambil WordPress ya, ke halaman WordPress-nya. Kemudian ini ada area download seperti ini, kita bisa copy link address ya. Kemudian kita bisa taruhkan di server kita dengan perintah widget. Kemudian masukkan linknya. Nah, biasanya linknya https://wordpress.org latest.zip gitu. Nah, ini apabila kita tidak bisa copy paste seperti ini, maka teman-teman harus tuliskan ulang linknya seperti ini. Pastikan alamat linknya ditulis dengan benar, terutama _, wordpress.org, kemudian _latest.zip gitu. Apabila sudah dituliskan dengan benar, kita bisa tekan enter. Biarkan dia melakukan download terlebih dahulu. Oke, setelah downloadnya selesai ya, pastikan download sudah 100% ya. Ukurannya bisa berbeda-beda, kali ini 24 MB. Kita berikutnya bisa melihat apakah file tersebut sudah terdownload dengan perintah ls pada folder var www, enter. Nah, di sini udah ada latest.zip ya. Itu adalah WordPress-nya. Kemudian kita bisa unzip latest.zip tersebut sehingga dia terekstrak menjadi folder gitu. Perintahnya unzip kemudian latest.zip kayak gini. Kemudian enter. Setelah selesai kita clear layar dulu.
kita bisa ls lagi. Nah, di sini sudah kita ekstrak latest.zip sehingga terdapat folder baru namanya WordPress gitu. Nah, ini adalah aplikasi yang akan kita jadi kita install ke web server kita gitu. Kemudian kita langkah berikutnya kita tinggal mengkonfigurasi web servernya agar mengarah kepada folder WordPress yang sebelumnya adalah folder HTML. Caranya adalah dengan perintah nano _etc _apache 2 sites available ya _000 strip default.conf gitu ya. Kemudian tekan enter. Kemudian kita cari di area ini ada HTML kayak gini. Ini ada dokumen root namanya var www_html. Nah, HTML-nya kita ganti menjadi WordPress gitu. Jadi folder yang sudah kita ekstrak tadi, yang sudah kita unzip tadi. Kemudian kita save, Ctrl X, Y, enter, clear layar. Kemudian kita bisa ls kembali. Nah, ini sampai sini langkahnya udah hampir selesai. Tinggal 2 langkah lagi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita beri akses dulu folder WordPress ini agar bisa diakses secara publik gitu. Karena nanti saat kita instalasi WordPress-nya itu dia akan ngebuat sebuah file ya, file index gitu, sehingga perlu ada perubahan pada server. Nah, apabila folder kita tidak beri akses, maka biasanya itu harus di-copy secara manual gitu. Nah, untuk mempermudah kita akses saja pada foldernya dengan perintah chmod -r 777 _var www kemudian WordPress. Nah, enter. Pastikan nggak ada error seperti itu. Kemudian tinggal ls. Sudah aman. Kemudian langkah terakhir kita tinggal restart web servernya yaitu Apache. Caranya adalah sebagai berikut. _etc _init .d _apache 2 spasi restart. Enter. Pastikan oke seperti ini. Nah, sampai sini proses instalasi pada server sudah selesai. Kita akan masuk pada konfigurasi WordPress melalui web browser. Kemudian yang kita lakukan adalah kita bisa buka web browser 10.30.5. Nah, IP tadi kita masukkan ke web browser di halaman URL 10.20.30.5. Enter. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi WordPress seperti ini. Nah, ini yang diminta database username, database password, database host, dan table prefix. Kita mulai instalasi dengan klik let's go. Database name adalah data yang kita buat pada MySQL tadi. Kita bikin tadi adalah namanya WP. Username-nya tadi kita buat adalah Linux. Passwordnya tadi kita buat 123. Passwordnya 123. Kemudian submit. Ini diabaikan, kemudian kita masuk ke run the installation. Jalankan instalasi, tekan run the installation. Oke, sampai sini proses sudah selesai. Kita tinggal kasih nama website kita, misalnya SMK Mutu. Kemudian pas username-nya misalnya kita pakai admin, passwordnya bebas, misalnya 12346789110 misalnya. Kemudian jangan lupa masukin email. Di sini misalnya admin at smkmutuppu.com gitu. Pastikan confirm. Kemudian ini boleh centang boleh enggak yang bawah. Kemudian install WordPress. Nah, ini udah selesai. Kita bisa login. Di sini loginnya bisa dengan yang kita buat tadi, admin 12345678910. Login. Nah, ini adalah tampilan WordPress kita untuk sudah selesai diinstal pada web server Debian 10. Untuk melihat halaman depan kita bisa klik area ini kemudian pilih visit site. Nah, ini adalah websitenya. Kita bisa konfigurasi website ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, sampai sini seluruh proses instalasi WordPress pada Debian 10 menggunakan web server Apache 2 dan MariaDB atau MySQL, database MySQL sudah selesai kita kerjakan.
Semoga tutorial yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan semangat untuk terus belajar hal-hal baru mengenai server karena ini adalah sesuatu yang sangat seru dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.